Guys, mumpung masih pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video kemarin ya. Ternyata rame banget komentar-komentarnya. Dan saya sudah punya jawaban atas pertanyaan teman-teman yang dilontarkan kurang lebih ya akhir-akhir ini. Tapi sebelumnya udah muncul, udah banyak sekali pertanyaan kepada saya. Dan saya udah tahu jawabannya. Bukan tanya ke orang, tetapi berdasarkan saya ikut kelas, saya belajar, kemudian riset. Nah, habis ini saya kasih penjelasan ya ke teman-teman ya. Ini hubungannya dengan saya pribadi sih, tapi jawaban saya ini mungkin bentar. Mungkin bisa jadi untuk refleksi teman-teman juga. Hah, kok berisik? Saya tak pindah tempat. Atau biarin gini aja. Gini teman-teman. Takutnya suaraku nggak kedengeran. Saya tak pindah lokasi aja ya, Bu. Pindah lokasi dulu. Aduh, susah banget sih. Oh, ini jumpsuitnya nggak ada resletingnya, jadi malah ribet. Nah, di sini sudah agak menjauh dari keramaian, dari suara anak-anak. Kalau biasanya saya ikut senam pagi, tapi hari ini agak males karena udah grounding tadi pagi di rumah. Sengaja saya berangkat ke sekolah pelan-pelan banget. Coba gimana berangkat tanpa tekanan, tanpa ketakutan dengan presensi. Ternyata ya nyampe dengan baik kok, dengan nggak sampai melebihi presensi yang ditargetkan oleh aplikasi. Gimana ya teman-teman ya, saya mulainya dari mana? Ini kan sering sekali banyak bahkan semuanya bertanya kepada saya ini perihal pasangan hidup ya, perihal jodoh. Mungkin saya nggak tahu ya juga apa bukan, pokoknya tentang pasangan hidup. Saya pun agak ngeh kayak iyo gitu loh ketika teman-teman saya itu bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan yang menyakitkan sih kalau kita nggak siap untuk menerima pertanyaan ini. Jadi gini, kamu kenapa sih kok menikah dengan dia gitu. Jadi saya pun, kenapa sih kamu bertanya begitu, dan ini berulang-ulang terus-terusan. Entah teman-teman SMA, teman-teman SMP, teman-teman kuliah, bahkan saudara, tetangga, siapapun. Karena notabene, ya mohon maaf ya, saya menikah itu ya 99%, hampir 100% itu nggak ada yang merestui, intinya gitu loh. Ojo ambil iku gitu loh intinya. Nah, dalam hati kenapa saya kok ngotot aja nikah sama seseorang yang sekarang menjadi suami saya? Itu karena menurut saya, dari kacamata saya, beliau itu udah dewasa nih. Bisa dong saya jadikan sandaran dari segi apapun, dari segi perhatian, dari segi kedewasaan, kebijaksanaan, materi. Itu persepsi saya waktu itu. Ketika saya mau berangkat dengan kepedean persepsi itu tadi loh teman-teman. Jadi persepsi saya itu demikian pedenya. Semakin lama ya pasti umum ya, dalam rumah tangga itu pasti ada problematika hidup, pasti ada. Tapi ini luar biasa, berbeda dengan rumah tangga pada umumnya. Saya berawal mengambil keputusan menikah itu dengan seorang duda. Anaknya sudah 2. Nah, dari sini saya semakin mantep dong. Oh, berarti beliau udah punya pengalaman hidup yang oke. Siapapun nggak ada yang merestui. Om, tante, teman-teman,
Mbah, bahkan bapak, siapapun semua, adik-adik, siapapun, teman-teman yang melontarkan perkataan ini dengan berani, lah mesti kok rabi ambek wong itu. Nah, itu kan pertanyaan yang menyakitkan. Nggak tahu, kalau orang bilang itu bucin, saya nggak ngerasa bucin, jujur ya, jujur, karena beliau bukan pangapunten, bukan orang yang ideal di pandangan pada umumnya semua wanita, enggak. Yaitu tadi, karena hanya berkacamata saya melihatnya, oh beliau dewasa nih, beliau punya pengalaman hidup yang udah banyak nih, oke dong saya pakai sandaran. Itu asumsi saya, itu bukan asumsi apa sih, itulah yang mendorong saya untuk kekeh mau melanjutkan pernikahan dengan beliau, dengan pasangan hidup saya saat ini itu. Tapi dari sini justru saya menjalaninya itu kok hampa ya, kok nggak seperti pada umumnya rumah tangga yang lain ya gitu. Dan mohon maaf sekali lagi, itu karena juga gini, karena itu tadi saya bingung bilangnya, seperti yang tidak pada umumnya saya, seperti rumah tangga yang lain gimana sih, muter-muter ya, pokoknya dardardornya itu ini loh, banyak banget gitu loh dardardornya itu. Jadi intinya kenapa kok memilih beliau ibaratnya kalau dari segi usia jauh berbeda dengan saya, pokoknya bukan orang yang idealis menurut kacamata orang-orang di sekitar saya semuanya gitu. Kenapa kamu kok mengambil keputusan yang nekat, yang aneh, yang membahayakan? Nah, nggak tahu, saya merasakan hal itu setelah saya belajar ke sini. Oh, namanya rumah tangga ya, gonjang ganjingnya itu besar. Kemudian ya itu umum sih ya, tapi ini saya berbeda, tidak umum sama sekali. Itu maksudnya gini, saya baru nemu jawabannya kenapa kok saya memilih beliau untuk saya jadikan pasangan hidup. Itu ternyata ini teman-teman ya, dari lubuk hati yang paling dalam ini, berdasarkan saya enggak bertanya, saya riset, saya ikut kelas berbayar mahal, saya ikut pengembangan diri, saya ikut meditasi, saya ikut, pokoknya yang hal itu adalah sebuah kegiatan yang mengoreksi diri saya ke dalam. Saya merasakan sendiri bahwa ternyata saya itu memilih pasangan hidup itu dengan luka, bukan karena beliau ideal, bukan karena ya itu lagi ya, bukan karena apa-apa, tapi yang di mata orang beliau adalah kurang baik, nggak cocok sama saya. Tapi kenapa saya kok malah menariknya, saya malah memaksa untuk bersikukuh berkeputusan menjalani hidup sama dia. Itu tadi, di masa kecil saya bukan kurang makan teman-teman, tetapi saya itu di masa kecil ternyata kurang makna itu ya. Pangapunten sekali lagi, bukan berarti saya menyalahkan keadaan atau orang tua, bukan. Dan justru kurang maknanya saya di masa kecil adalah menjadi batu loncatan atau pijakan saya untuk menuju kedewasaan, menuju kesadaran yang saat ini sedang saya tapai perlahan, yang saat ini saya sedang belajar. Gitu sih teman-teman ya. Jadi intinya itu, kenapa saya memilih pasangan hidup yang demikian, yaitu tadi karena saya memilihnya dengan luka. Ketika ada orang yang sedikit saja perhatian, maka kekosongan atau makna yang tidak saya dapatkan di masa kecil langsung terisi. Nggak peduli beliau sudah tua, nggak peduli beliau sudah punya anak 2. Tapi ya pangapunten juga, dalam ini banyak yang nonton, ini pun juga ada mungkin ada anak-anaknya beliau, artinya dari saudara-saudara istri yang dulu saya pun baik sama beliau. Ini saya nggak menutup-nutupi, ini saya pun nggak apa-apa dilihat karena memang faktanya begitu gitu loh. Nggak ada, kalau nggak sama keluarga yang dulu, sama mantan istri yang dulu, anak-anaknya saya pribadi justru hubungannya sangat baik. Ini masalahnya